Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Duh, terima kasih. Ini saya makin yakin. Memang saya sudah mulai mengarah ke situ. Tapi dengan filsafat hidup yang baru saya dengar, ternyata arah saya sudah ke arah yang benar. Mudah-mudahan godaannya tidak terlalu kuat sehingga melenceng lagi. Udahlah, dunia mah nggak ada apa-apanya, Bang. Demi Allah nggak ada apa-apanya. Cuman gitu-gitu Ya, aja. terima kasih. Bang, terima kasih. Terima kasih Pak Haji sudah dapat semua ilmunya dan 99% saya setuju. Apa kabar, Bang? Kelihatan enggak. Sehat Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Waduh, senang nih, kelihatan segar sekali. Segar tapi masih parno. Kita parno karena musuhnya nggak ketahuan siapa. Itu dia kehebatan seseorang tuh kalau bisa melawan musuh yang nggak kelihatan. Kalau kelihatan nggak aneh. Jadi kita makan segala macam obat nih. Ya takut kena, apapun dimakanin. Terima kasih ini ya, ini katanya ada acara iNews ya. Tapi sebetulnya bincang-bincang ini suka bincang-bincang dengan siapa aja. Alhamdulillah kali ini bisa ngundang si Abang nih. Gak apa-apa nih Bang, kita relax aja. Ini mah dari hati ke hati, tidak ada yang spesial. Ada yang terlarang nggak pertanyaannya? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada Pak Haji. Anak-anak sehat semua ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh tanya dulu operator Pak Faruk dan kawan-kawan? Ada nih, siap nggak? Kalau sudah siap kita sekarang aja lebih efisien ya. Siap, silahkan dimulai saja. Mulai aja ya. Kita siap ya Bang ya? Ya siap Haji. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat-sahabatku di seluruh penjuru bumi yang ditakdirkan menyimak acara ini. Alhamdulillah bincang-bincang Ramadan kita kali ini kedatangan tamu yang tidak asing lagi, Bang Hotman. Apa kabar Abang? Sehat Pak Haji. Sehat ya, wah senang sekali lihat segar seperti ini di rumah. Ini posisi di mana sekarang? Lagi di rumah sudah hari ke-45. Hari ke-45, naik atau turun berat badan? Naik dikit, yang masalah selalu kejiwaan, parno terus, takut ketularan. Takut ketularan ya. Nah, gimana dong Lamborghini-nya dan sebagainya nggak keluar nih? Akhirnya alam yang berkuasa. Sekarang diganti dengan sepeda. Ganti dengan sepeda sekarang ya? Ya, di sekitar rumah naik sepeda, jalan kaki, semua kemewahan tidak ada artinya. Nah, ini kita langsung cerita nih. Kan orang-orang banyak yang rindu, pengen nyobain kaya, terkenal, segala ada. Sepertinya Abang udah ditakdirkan itu oleh Allah diuji sekarang. Apa sih rasanya jadi orang sang kaya, punya mobil mewah-mewah gitu Bang? Sebenarnya sih bukan kesombongan, sebenarnya sih hanya sifat manusia menunjukkan ke publik, ini saya berhasil loh. Jadi lebih menonjol, menunjukkan keberhasilan dan kepuasan diri. Nah sekarang sudah ada itu. Jadi apa yang paling terasa tuh? Naik mobil mewah gitu ada rasanya kayak apa gitu? Naik mobil mewah itu rasanya kita pede, kita merasa yakin diri, dan ada perasaan ini aku loh, saya sudah sukses. Itu perasaan, jujur aja begitu perasaan. Nggak apa-apa, mending cerita hati. Iya, begitu gitu perasaannya. Ya, penampilan ya. Nah, apalagi yang diinginkan sekarang kan kalau keinginan dunia mah katanya seperti minum air laut, makin diminum makin haus. Masih ada keinginan lagi enggak? Sekarang dengan adanya corona ini, saya makin menyadari bahwa suatu waktu kita harus mencari hidup kebahagiaan, bila perlu setengah pensiun atau pensiun total,
dan menikmati hari tua. Karena apapun yang kita dapat itu ternyata semua berakhir juga. Gitu ya. Iya. Memang dunia ini panggung sandiwara, kata Ahmad Albar ya. Dunia kan cuma tempat mampir, dan katanya memang antara keinginan dan keperluan itu beda. Kalau ingin tuh unlimited, terus saja ingin terus, dan kita akan lumayan tuh rada letih. Yang paling enak itu adalah memang kita hidup sesuai dengan keperluan. Karena perlu itu ada batasnya, seperti sepatu kan nggak mungkin kaki yang 2 ini perlunya 50 pasang. Yang membuat banyak sepatu itu kan sebetulnya karena ingin, betul? Betul nggak begitu, Bang? Iya betul, tapi ada pertanyaan saya satu. Sekarang ini selalu ada ingin kemauan agar benar-benar hidup sederhana, hidup tidak lagi mengejar materi, tapi kayaknya selalu tergoda terus. Bagaimana ada orang bilang kayak kami Kristen yang tadi suruh berdoa, ya kan? Tapi tetap nggak bisa, selalu tergoda terus. Bagaimana caranya agar akhirnya kita berhenti dan mulai murni di jalan yang benar gitu? Ya, saya pernah diuji juga oleh dunia seperti ini, Bang. Perusahaan cukup banyak. Ya, mungkin Abang tahu tahun 2007 tuh waktu itu puncaknya duniawi, wah rumah banyak, kekayaan melimpah ruah, perusahaan sangat banyak juga ya. Lagi Abang mungkin suka lihat dulu acara zaman Agim jadi selebritis dulu. Iya benar. Ya. Nah, saya sih waktu itu merasa, kata orang, wah sukses sekali, dapat penghargaan sana sini, George W. Bush juga pengen ketemu dan sebagainya. Tapi saya waktu itu merasa keletihan batin yang luar biasa. Saya merasa, apa ini rasanya? Kekayaan, rumah, segala ada tuh, kok nggak pernah bisa membuat hati saya bahagia. Nah, waktu itulah alhamdulillah ada titik balik. Akhirnya saya sih beruntungnya datang guru tuh, ada guru yang mengajari, lalu diujilah dengan dihina, dicaci, wah segala macam. Akhirnya menemukan, oh ternyata memang dunia tuh hanya boleh di tangan, jangan di hati. Kalau dunia di hati, oh jadilah hidup ini tidak pernah tenang. Tapi kalau seperti tukang parkir kan enak tuh Bang. Banyak mobil tidak sombong, ganti-ganti mobil tidak takabur, mobil diambil sampai habis juga nggak sakit hati. Sebabnya jadi, apa coba? Wujud konkretnya, kayak saya sendiri, wujud konkretnya kalau orang bule bilang, what should I do? Harus lakukan apa agar bisa mencapai tahap itu? Apakah harus gagal dulu? Nggak usah. Terus ada. Kan ada 2 jalan untuk bahagia tuh. Kalau dikasih kesenangan tidak bisa bahagia, maka biasanya dengan ujian baru dia sadar. Tapi kalau abang mau, berarti ini semua cuman titipan, ini cuman casing, ini cuman topeng. Saya ingin, dengan cara syukur. Ada orang bisa dekat dengan kebahagiaan dengan Allah itu dengan sabar, itu kalau ujian dulu. Tapi kalau mau sekarang tanpa diuji dulu, lebih hebat syukurnya. Jadi kuncinya kita harus mensyukuri, begitu ya? Ya, syukur itu ada beberapa tekniknya. Satu, harus yakin bahwa semua yang ada itu bukan milik saya. Cuman titipan dari yang menciptakan kita, dari Allah lah, dari Tuhan kita. Ya. Jadi itu hanya topeng, bukan diri kita yang asli. Seperti Lamborghini itu kan bukan Hotman Parisnya. Hotman Parisnya kan yang ini. Itu cuman besi, kaleng, merek, dan sebagainya. Kita kan nggak bisa nebeng merasa keren dengan barang seperti itu. Pasti nilai kita kan lebih tinggi dari harga Lambo, benar? Nah, jadi itu adalah, ini adalah casing titipan. Yang kedua, selalu memuji keadaan apapun, mau dipuji, mau dicaci, ada, tiada. Yang ketiga, gunakan ini nikmat yang ada itu untuk kebaikan seperti keinginan penciptanya. Lebih banyak lagi sedekah dari yang sudah, mungkin sekarang sudah banyak sedekah. Nanti lebih nendang lagi tuh. Wah, itu kebahagiaannya mulai terasa. Nah, begitulah diantaranya. Kalau itu kan, itu menyangkut kekayaan dan kepopuleran. Sekarang ada lagi, saya ini lagi populer. Tentu banyak godaan wanita cantik. Itu bagaimana kita jadi terbalik. Di rumah aja? Nanyanya ke saya.
Baik, Maksudnya cara gimana? mensyukurinya gimana gitu loh. An? Kalau Mensyukuri. kita kan ada istri, terus banyak puluhan wanita cantik di luar. Kalau tadi kan menyangkut harta benda, kita syukuri dan kesuksesan. Tapi kalau menahan godaan seperti ini bagaimana? Kalau di Islam sih sudah ada solusinya, Bang, ya. Diperbolehkan 4 dengan syarat adil, ya. Ya. Nah, tapi kalau di agama lain kurang paham. Kalau tidak dengan cara yang halal, kan kalau dengan menikah sah itu ya, maka terhormat wanita itu tidak seperti yang tidak dinikahi. Kalau tidak dinikahi kan nggak jelas statusnya, nggak dimuliakan, nggak dihargai, hak-haknya tidak dihargai. Kalau di dalam Islam, kalau toh sudah siap dan juga ada dalam keridoan, bisa begitu. Tapi itu di luar kemampuan saya tuh Bang. Kalau Abang nggak tahu, saya nggak tahu aturan agama Abang begitu. Ya tapi maksud saya terlepas dari agama manapun, kita laki-laki ini kan bagaimana cara ngeremnya gitu loh. Terlepas Ya, dari agama dulu. Baik. Caranya adalah jaga pandangan, Bang. Nggak usah segala dilihat. Kan nafsu itu datangnya dari mata. Mata yang tidak terjaga udah pasti membuat kepikiran dan hati dan nafsu, begitu. Makanya ada kalau di dalam agama Islam tuh godul basor, jaga pandangan. Karena udah pasti nafsu itu diawali dari mata. Nah ini susah nih, Abang ketemu banyak orang, caranya udah diam aja di sini di rumah. Tapi apa realita Pak bahwa seorang suami yang sudah sukses, apa masuk di akal dipastikan dia bisa bahagia dengan hanya satu istri atau dengan istrinya, sementara godaan begitu banyak? Apa itu realistis? Ini tuh jadi kebalik begini acaranya, jadi nanya ke saya yang bagian nanya. Tapi saya bisa Kan paham dari segi rohaniat kan Bapak. Iya. Ya. Saya paham betul bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Tetapi ya disinilah ujiannya. Ya, ini harus. Halo? Oke, agak putus. Baik, nggak apa-apa nanti diedit yang putus-putus. Ya, halo, ya. Masih terdengar, Bang? Ya. Ya, dengar. Ya, alhamdulillah. Iya, inilah ujiannya. Makanya hidup ini ujian tuh ada kelapangan, ada kesulitan. Ujiannya Abang harus betul-betul punya komitmen jaga diri, ya. Begitu ya? Iya Bang, nggak mudah. Makin kan ujian yang lebih berat itu adalah kelapangan, kesuksesan, pujian, penghargaan, banyak disukai oleh orang. Nah, tidak mudah orang selamat dengan ujian yang kemudahan. Kayak pesawat nih ya. Kalau lancar, tidak ada goncangan, itu kan biasanya orang nonton video, tidur dengan musik, sebagian ada yang zikir. Tapi kalau sudah dikasih goncangan, turbulence, nah itu biasanya kuat tuh berdoanya. Semua ikut jadi berdoa. Makanya ujian betul nih kayak posisi Bang Hotman ini. Usia berapa sekarang? Aduh. 60 ya? 60. Sudah 60. Kita cuma beda 2 tahun. Kan? Pak Haji berapa? 58? 58. Saya 62. Oke, ada pertanyaan satu lagi. Kan banyak pengusaha yang kelihatannya di luar itu nyumbang sana sini. Ya. Tapi namanya pengusaha kan tidak mungkin sukses tanpa lipat gulipat gitu loh. Ya, artinya hasil kekayaannya itu justru adalah bermain kiri sana sini. Tapi dalam keadaan begini dia pamer sumbangan sana sini. Itu gimana pandangan Pak Haji? Ya kalau saya kan pengusaha juga Bang. Ya. Ya ada beberapa usaha, bagi saya pantang sekali itu untuk mendapatkan sesuatu dengan cara yang tidak baik. Karena nanti tidak berkah. Cirinya rezeki tidak berkah tuh 3. Satu, hidupnya tuh sibuk aja dililit masalah berbagai urusan sehingga dia tidak pernah menikmati kehidupannya, rezekinya, karena otaknya tuh terus dengan masalah. Yang kedua, di sini nih, di hatinya tuh selalu fakrahu baina ainai, selalu takut miskin, takut kurang, jadi terus mencari aja sampai dia tidak menikmati yang ada, karena otaknya tuh mikirin yang belum ada. Yang ketiga, rezeki itu sebetulnya
yang bakal dia dapatkan tuh apa yang sudah ditakdirkan dia dapatkan. Tapi kalau rezeki kita raih dengan cara yang benar, tenang, enak, adem, ada masalah tetapi ya tidak pernah membuat kita tidak bahagia. Kemudian hati itu selalu kaya, tidak pernah ada persaingan apapun, dolar mau naik mau turun, ada apa, kayak sekarang gini tenang aja karena yakin rezeki itu ada yang jamin. Dan rezekinya pasti dia ngejar sendiri. Nah caranya, makanya saya tuh tidak sependapat kalau semua pengusaha hanya sukses dengan begitu Bang. Karena banyak juga pengusaha-pengusaha yang jujur. Kan dalam Islam tuh dua Bang. Orang tuh waktu menjemput rezeki dan waktu menafkahkannya. Ya. Yang membuat bernilai seseorang tuh kan kalau dia menjemput rezekinya dengan niat dan cara yang baik, maka dirinya lebih berharga dari kekayaan yang dia miliki. Sekaya apapun pasti yang dikenang tuh orangnya. Dan kalau udah dapat, maka dia distribusikan. Makin banyak yang sedekah, yang kelihatan yang tidak kelihatannya lebih banyak, dia tambah mulia lagi. Jadi uang itu selalu ada di bawah dia. Jangan sampai harta nyawa berharga, dirinya tidak punya harga. Kan para koruptor juga begitu. Jabatannya berharga, hartanya ternyata dirinya hanya pencuri, pezina, dan sebagainya. Terus bagaimana kita hidup bersembunyi di balik topeng begini? Saya yang mau nanya. Udah, Bang, giliran saya nanya. Oke, ya. Iya, Pak Haji. Senang nggak bisa ngobrol-ngobrol begini tuh? Senang, saya itu termasuk yang sering diundang Pak ke pesantren. Iya, saya sudah ke Tebu Ireng, ke Lirboyo, ceramah di sana berhari-hari. Gus Solah kasih gelar saya malah Gus, nama saya dikasih Gus. Gus Hotman Paris waktu itu di Tebu Ireng. Terus iya, Ketua PBNU, Pak Prof kasih gelar saya Lora. Jadi katanya Gus Lora Hotman Paris, arti Lora katanya itu melayani karena saya sudah membantu ribuan orang di Kopi Joni memberikan bantuan hukum gratis. Nah, jadi saya sering lihat tayangannya Kopi Joni itu. Ya. Gimana rasanya bisa berbuat seperti itu? Apa yang mendasari dan apa yang terasa nih Bang? Sebenarnya itu secara kebetulan saya 25 tahun sukses sebagai pengacara internasional dengan bapaknya Nadiem Makarim, Menteri Kehakiman, bapaknya Dr. Nonwar Makarim. Saya sukses, rezeki gampang dapat. Tiba-tiba Jalan Sudirman itu kan dibangun kereta api di bawah tanah. Sehingga saya jadi malas berkantor di Sudirman, pindahlah saya ke kantor di Kelapa Gading dekat rumah. Kebetulan dekat rumah itu ada Kopi Joni, jadi saya sering mampir kalau pagi karena ada waktu tidak macet lagi. Dan teman-teman yang gratis pun kayak selebriti segala macam, kalau minta bantuan datang ke sana. Akhirnya jadi populer. Tiap Sabtu Minggu itu jam 2 subuh, seluruh Indonesia datang. Dari Poso, dari Kalimantan, dari mulai korban pemerkosaan, penipuan, semua datang. Akhirnya saya kewalahan. Jadi tidak ada maksud untuk populer, itu terjadi begitu saja. Begitu. Yang terasa apa? Yang terasa benar apa kata orang itu, kalau kita berbuat baik, hati kita itu lega. Itu yang saya rasakan salah satu. Minimum dosa saya selama ini sepertinya kok sudah mulai berkurang dikit-dikit gitu loh. Ini rahasia kita ya Bang ya. Ya. Nah, kenapa kita dihargai orang? Ya. Sebabnya cuma dua. Satu, karena Allah pencipta kita mengasih karunia kepada kita. Ya. Abang dikasih kecerdasan, dikasih kemampuan berpikir, dikasih kemudahan, sehingga ketemulah dengan rezeki dan popularitas dan lain-lainnya. Betul? Ya. Sebab kalau ini dibuat minus aja, misalkan otak kita lemot, ya nggak bisa jadi pengacara. Betul tidak? Benar, benar. Ya. Atau badan kita dibuat punya penyakit kronis yang membuat kita susah bergerak, susah, tidak bisa. Jadi prinsipnya kita dihargai itu pasti karena Allah memberi karunia. Sepakat ini? Benar. Dan yang kedua, kita ini dihargai orang lain, penyebabnya adalah Allah menutupi aib, dosa, kejelekan, keburukan, kekurangan kita. Ditutupi, orang-orang tidak tahu.
Bahkan orang yang terdekat dengan kita juga banyak yang tidak tahu siapa diri kita yang aslinya. Dan kalau itu dibuka oleh Allah lah, lihat sendiri abang, ya nggak? Orang yang dibuka sedikit saja pada nyungsep, betul tidak? Benar. Tapi bagi saya pribadi, sebagai seorang pengacara, kan berperkara itu kan harus bertarung tiap hari. Pilihannya hanya kalah atau menang. Terlalu susah bagi saya untuk pasrah begitu saja atau syukurin. Gimana itu rahasianya tuh? Itu bab lain, Bang. Ini babnya, bab yang barusan itu, bab kenapa kita dihormati orang, ya. Makanya kita supaya enggak kemakan oleh popularitas, tidak kemakan oleh ujub, takabur, rasa di hati itu ya. Maka kita harus, kalau saya diajarin guru saya itu dua itu aja. Ingat bahwa kamu tuh dipuji, dihargai orang karena karunia dari Tuhanmu, bukan dari milikmu. Dan kalau diambil seketika juga, apalah terpleset gitu ya, kita nginjak kulit pisang, kepala kebentur, koma, selesai itu pengacaranya, benar? Atau sekarang lah dikunjungi oleh Mbak COVID-19 misalkan ya. Ya. Kita kan kalau disilaturahmin COVID itu juga sudah bisa berakhir ini. Yang 60 kan udah berat tuh Bang, udah deket-deket ya. Benar juga tuh. Iya, hanya dengan COVID aja kita udah beres nih, udah nggak bisa apa-apa. Yang kedua, kalau Allah mau ngejatuhin kita misalnya, karena kita lupa aja, tinggal dibuka aib. Berapa banyak tokoh-tokoh kita yang begitu dihormati, disegani, buka aja jatuh, benar? Benar. Makanya satu, kalau kita begitu harus tetap sadar ini cuma titipan. Yang kedua harus banyak tobat, karena kalau dibuka nggak bisa ada yang ngalangin. Itu senior pengacara, hakim apapun kan kalau oleh Allah dibuka jatuh, benar? Benar. Nah makanya itu. Nah sekarang pertanyaan tadi apa Bang? Gimana kalau berperkara harus perang terus? Ya, kalau di satu pihak kan kita harus mensyukuri, tapi bidang kerja saya itu hanya ada dua pilihan, menang atau kalah. Artinya harus bertempur, harus fight tiap hari. Bahkan subuh hari pun pikirannya bagaimana untuk menang dan menang. Itu yang susah bagi profesi pengacara. Itu mencari keadilan atau kemenangan Bang? Pengacara kita harus akui bahwa bisnis pengacara itu kan sudah bagian dari bisnis juga. Kadang sudah tercampur antara kemenangan dan keadilan dan bisnis keuntungan. Sebagai pengacara normal, ya kadang kita yang penting klien menang. Sehingga kita tidak bahagia gitu loh. Subuh-subuh pikirannya kalau kalah bisa stres 2 bulan. Kira-kira begitu. Ya. Udah umur 60 tahun pensiun lah. Belajar agama yang benar. Udah kurang apa lagi? Saya renungkan terus. Ya. Silakan. Ya udah waktunya lah. Abang teh punya hati baik ya. Tapi godaannya banyak. Dunia udah dikasih, udah nggak ada apa-apanya. Mobil juga cuman gitu-gitu aja. Ya. Udah nganggur gara-gara corona semuanya. Itu cincin kok nggak dipakai sekarang? Kenapa di rumah nggak pakai cincin? Nggak pakai cincin nih. Semua follower juga udah nanya, mau dipakai apa? Orang tiap hari pakai baju tidur. Nah, Kali-kali saya dengan senang kalau Pak Haji ngajak saya lah waktu Pak Haji lagi ceramah, nggak apa-apa saya ikut mendengarin. Boleh, saya suka sekali ceramah tentang ilmu hati, Pak Bang Hotman, ya. Bahwa sebagaimanapun kita nggak bisa bohong ke hati kita sendiri, ya. Benar. Bahwa kita rindu, makin lama kan makin dekat dengan kematian. Kalau Bang Hotman kira-kira ingin panjang umur nggak? Ya, dulu saya pernah mimpi agar umurnya 124. Gimana kalau stroke dari umur 61 semua orang enak nanti lihat kita masih hidup, Bang. Ya itu dia masalah, ya. Apalagi sekarang ini sudah parno, tiap menit kita parno gara-gara corona ini. Ya, jadi Bang, gini ya. Kalau saran saya sih udah usia segini sudah saya mah ngitungnya kalau Nabi Muhammad kan 63 tahun. Ya. Meninggal ya. Lagi puncak-puncaknya kesuksesan gitu. Jadi masih seger-segernya. Sahabat-sahabat Nabi juga
Abu Bakar 63, sahabatnya ada 3 orang tuh 63 tahun. Jadi saya matoknya juga, saya 63 tahun harus sudah siap pulang. Walaupun kan kalau umur tuh ada 3 rahasianya. Satu, waktu kita tidak tahu, itu rahasia Allah pencipta kita. Yang kedua, tempat. Kita akan ngedatengin tempat kematian kita. Dan yang ketiga, cara. Kita tidak tahu caranya seperti apa. Kalau udah waktunya harus meninggal kan kita pasti mati. Orang mati kan cuma satu sebabnya, karena waktunya sudah tiba. Lalu nanti akan datang penyebabnya. Penyebab itu bukan yang membuat kita mati, tapi jalan kematian aja. Tapi kan yang namanya sukses itu kita mati dengan mati terhormat, husnul khotimah namanya kalau di Islam. Supaya matinya baik, ya sudah sekarang tiap hari mikir baik, ngomong baik, berbuat baik, berhati baik. Karena Allah itu tidak nyimpan kebahagiaan kecuali pada kebaikan. Nah kan udah lama hidupnya 60 tahun, harus punya waktu buat jujur. Itu saya bahagia tidak? Mau sampai kapan ini hidup kayak gini ya? Benar. Coba dipikirkan itu. Ya, saya sudah pikirkan, justru selama musim corona ini saya lagi berpikir mulai mengurangi pekerjaan dan akan melakukan perjalanan di mana saya suka ke berbagai kota di Indonesia sebagai bagian dari menikmati hidup. Kira-kira itu. Saya tidak ambisi jadi politisian, tidak ambisi jadi DPR, tidak ambisi jadi menteri, karena saya tahu kalau saya duduk di sana nggak cocok dengan kepribadian saya yang apa adanya. Yang kayak gini itu ya. Iya. Ada cita-cita yang belum tercapai nggak, Bang? Cita-cita yang belum tercapai, 3 anak saya semuanya lulus Fakultas Hukum dari Inggris, dan saya masih harus membimbing mereka agar menjadi pengacara handal, karena tanpa jam terbang yang tinggi seorang pengacara nggak mungkin jadi. Jadi cita-cita saya yang belum terwujud adalah dalam 3 tahun ini akan terus saya bimbing mereka agar benar-benar menguasai praktek. Itu aja, nggak ada lagi yang saya harapkan. Karena saya menang perkara banyak, duitnya dapat pun kita nggak lihat duitnya Pak, langsung masuk rekening. Ya, tetap aja akhirnya makan tiap hari sama juga mie ayam, nasi sama bubur, nggak ada bedanya sama super taksi. Nah Bang ya, dalam pelajaran Islam itu yang namanya rezeki itu 3. Satu, yang dimakan jadi kotoran, itu udah dari rezeki kita. Udah masuk kan? Udah diproses. Yang kedua, yang dipakai dan sampai usang, itu rezeki kita nih. Seperti itu kaos. Itu pasti mahal banget ya. Itu berapa ratus juta tuh kaos ini? Ini nggak mahal, cuma yang mahal itu merek Lamborghini-nya. Ini kaos Lamborghini kebetulan. Kaosnya itu 180.000 ya, itu mereknya yang mahal ya. Benar. Nah itu udah rezeki udah. Yang ketiga rezeki itu adalah yang dipakai manfaat, yang dinafkahkan, pakai nolong orang. Itu rezeki kita lah. Sekarang yang ada di bank mah belum. Rezeki kita yang ada di bank tuh kan cuman ngaku-ngaku, lihat enggak, megang enggak, make enggak. Betul nggak sih Bang? Benar, itu yang saya pikirkan. Saya berperang bisa tahunan, berperang di pengadilan, berdebat, dapat duitnya saya nggak pernah lihat masuk rekening langsung. Mungkin kalau kita tiba-tiba mati, duitnya pun nggak sempat pamit sama kita. Nah sekarang saya mau nanya, itu kalau Bang Hotman misalkan meninggal lah, besok lusa, apa yang kira-kira dibawa tuh ke kubur? Ke alam selanjutnya ini? Hanya sepasang jas dan sepatu. Biasanya begitu. Cuman itu kan. Benar. Terus jadi kita siang malam menggadaikan waktu kita. Bukan tidak boleh jadi pengacara, enggak. Tapi kalau hanya sekedar untuk dunia, nah sekarang kita makin tua. Makin tua kan suka makan obat-obatan enggak? Vitamin dan sebagainya. Kan? Udah mulai banyak. Bukan suka lagi. Bisa tiap jam saking ada. Ya serba makan obat untuk mencegah. Belum ada sih penyakit khusus, tapi semuanya sudah ada resep dari dokter untuk asam urat ini, untuk gula darah ini, sudah ada semua. Tiap malam makan. Nah itulah rezekinya. Rezekinya itu obat-obatan. Kita ini udah tua, kita kan cuma beda 2 tahun ya. Haruslah udah lebih dari separuh
udah lebih dari 3/4 kan kita hidup ini. Tinggal Ya. sekarang sisanya ini. Kita harus siap bagaimana masa tua yang indah, ya. Hidup penuh manfaat, hati tenang, ibadah terjaga. Justru itu, kalau udah tua masih centil, ya tua pontang-panting sana sini, hanya buat ngumpulin dunia dan dunia juga nggak dirasain. Terus di mana kita merasakan bahagia yang asli, betul? Kan bahagia yang asli di dalam, kita nggak bisa bohong. Betul, betul. Apalagi dengan musim corona ini kita jadi benar-benar banyak berpikir tentang arti kehidupan. Banyak maknanya. Banyak Apa coba yang didapat? Arti kehidupan apa yang didapat di selama jeda ini nih? Yang saya dapat itu tadi yang kita bicarakan dari tadi. Ternyata ada waktunya kita harus berpikir enough is enough. Enough is enough. Sudah waktunya berbuat lain selain hanya mengejar harta, membuat lawan kalah perkara, kepopularitan, dan sebagainya. Ada waktunya kita harus mencari hobi yang cocok dengan diri kita. Ya itu dia tadi. Sambil menunggu tinggal berapa tahun lagi gitu loh. Iya, ini apalagi kan 60 ini katanya virus itu hobi sekali sama yang di atas 60, Bang. Iya benar, ya. Iya, sebetulnya ingat mati itu bagus ya. Dengan ingat mati kita tidak menyia-nyiakan kesempatan berbuat baik. Betul tidak? Betul. Harus banyak diingat kematian karena nasihat terpenting itu mati. Kalau sudah mati sudah selesai kita kesempatan berbuat baik. Kesempatan ibadah selesai, kesempatan berbuat baik selesai, tinggal perhitungan nanti di sana di akhirat ya. Nah, mumpung kita ada kesempatan nih Bang, harta dititipkan. Kemarin terkesan tuh ada seorang yang rumahnya dijual, mobilnya juga yang bagus-bagus dijual, dibelikan APD dan dibagikan. Cuma celakanya sesudah dibagikan dijual katanya yang dikasihnya itu. Oh begitu ya. Jadi ya begitulah. Jadi dunia mah nggak ada apa-apanya Bang. Cuman gitu aja lah, nggak jelas. Cuman casing. Kan kayak casing. Gitu. Iya, casing. Cincin juga cuman segitu-gitunya, ya kan? Mau digimanain lagi, jari cuman 5. Ya ini nih. Sekarang nggak dipakai lagi. Sekarang nih. Nah, bagus. Begitu ya. Terus, bagaimana cara mengurangi rasa iri, nyinyir sama orang? Itu salah satu yang paling susah. Baik diri kita maupun musuh kita. Iri. Bentar, nggak apa-apa Bang, tenang ya. Iri itu sudah pasti adalah di hati lintasan iri itu. Yang jangan itu iri memakan hidup kita. Iri Sederhana memakan saja kita, bahwa ya. Iya, kan orang yang paling dengki itu, orang yang iri itu dia yang zolim tapi dia yang sengsara. Kita iri sama orang ya. Dia naik pangkat, dia dapat, kita yang ngejengkang ya kan, dia bahagia, kita makin stres, dia naik prestasinya, kita naik tensinya. Ini kan aneh ya. Dan kedengkian kita itu tidak bisa mengubah takdir orang. Ya, ini rumusnya Bang. Jadi tiap orang itu punya takdir masing-masing. Jangankan dalam satu profesi, sekeluarga aja, seibu sebapak, tiap orang tuh kan beda-beda, betul? Betul. Bakatnya, kemampuannya, rezekinya. Nah, kenapa kita harus capek dengki ke orang lain? Itu tidak mengubah. Takdir dia akan tetap jalan sesuai dengan rencana yang Allah berikan. Yang menderita kita aja. Jadi nggak boleh dengki itu. Itu ngerusak diri sendiri. Kalau kita didengki orang bagaimana? Ya nggak apa-apa. Terserah dia. Mau stres silakan aja. Saya mah nggak pernah pusing dengan orang yang dengki dan sebel ke saya, karena bukan urusan saya, itu urusan dia. Urusan saya kan jadi orang benar atau tidak, gitu Bang. Ini sebuah filsafat hidup ini Pak Haji dapat dari mana sih? Dari sekolah atau apa? Dari pesantren atau apa nih? Iya, kan saya belajar agama. Dalam Islam kan semuanya detail, lengkap. Sampai gunting kuku aja sudah ada pelajarannya.
bagaimana menyikapi orang. Misalkan ada orang menghina, itu kan ada 6 keuntungan, 7 keuntungan. 1, kalau ada orang marah ke kita, 1, kita bersyukur, bukan kita yang jadi dia, yang jadi orang berbuat jelek. Jadi saya kalau ketipu, saya syukur Bang, bukan saya yang jadi penipunya. Yang kedua, saya dapat pelajaran, oh begitu ternyata. Orang yang sombong, arogan tuh jelek banget, itu pelajaran bagi saya. Saya tidak mau hidup seperti dia. Nah, jadi kalau ketemu dengan orang yang sombong ke kita dapat pelajaran tuh. Oh, saya tidak boleh kayak gitu tuh. 3, dengan melihat seperti itu, kita evaluasi diri. Jangan-jangan saya ketemu dengan orang sombong, ini cermin dari kelakuan saya. Jangan-jangan saya pernah nyakitin orang seperti saya disakitin orang. Jadi tobat ya. Selanjutnya, ini ladang latihan. Karena bersepeda aja kan jago tuh kalau latihan. Nah, kalau kita ingin punya kesabaran, harus ada yang nyakitin dong. Supaya latihan mengatasi perilaku. Dan puncaknya, ini kesempatan bagi saya, kalau ada yang berbuat jelek, saya balas dengan kebaikan. Nah, dia ngeluarin keburukan, saya ngeluarin kebaikan. Jadi kita terupgrade justru gara-gara orang yang berbuat kurang baik. Jadi naik aja terus kita ini. Hatinya lebih tenang, akhlak lebih baik. Gitu Bang. Tapi apakah salah kalau saya misalnya sudah sukses, saya dapat duit, apakah salah apabila saya berpenampilan mewah? Oh ya nggak apa-apa itu kalau abang mau mah dunia emang kayak gitu. Yang jangan itu, jangan diperbudak oleh dunia ini. Jadi kita kepikiran terus, jadi jangan melekat dunia ini di hati. Dunia mah di tangan aja. Kalau udah melekat di hati, dunianya nggak ada, robek kayak perangko, melekat di amplop. Kalau diambil perangkonya, robek itu. Nah, nggak boleh dunia ini bikin sakit hati, bikin capek. Ya saja, walaupun dunia kaya, ya relax saja. Ya. Nah, orang diperbudak dunia tuh dari bangun sampai tidur lagi. Angkat aja Bang, nggak apa-apa. Nggak, ada anak. Ya, terus nggak apa-apa. Jadi dunia ini tempat tinggal kita. Kalau takdirnya kaya ya nggak apa-apa. Yang jangan itu kaya dengan makan rezeki orang, 1 tuh jangan ya. Yang kedua kaya dan nahan rezeki orang. Jadi kita ngumpul-ngumpul aja. Nah itu jangan. Dan jangan diperbudak kekayaan sehingga kita hidupnya tuh nggak menikmati apa-apa. Terus aja mikir yang belum ada kerjaan, sampai di tempat tidur nggak tidur, lagi makan nggak nyaman, mobil bagus nggak ternikmati karena di dalamnya juga kita tidak menikmati. Aslinya ya dunia ini Bang hanya untuk memuaskan lahiriah saja. Kayak kursi empuk udah sudah gitu, mobil bagus ngegas, cuman itu aja. Hati nggak cocok dengan dunia ini. Hati itu cocok kalau kita senang dengan kebenaran, dekat dengan pencipta kita. Jadi abang tanya siapa teman-teman, jujur apakah benar di lubuk hatinya tenang? Nggak bisa. Dan itu tapi kan di alam persaingan seperti di ibu kota ini, kalau kita terlalu jujur biasanya kalah. Ya itu mah terserah lah. Kalau saya mah yakin orang jujur mah tetap sukses ya. Begitu. Setidaknya kita nggak ngebohongin diri sendiri, kita punya kepuasan, oh saya ada. Mau apa kita punya sesuatu tapi kita tidak punya kepuasan terhadap pribadi diri sendiri, benar? Benar, kan benar. Sambil bercermin misalkan ya, ini pejabat, sambil bercermin, sebetulnya saya itu penipu, saya pembohong. Orang menghormat gini, tapi dirinya sendiri tahu dirinya nggak ada apa-apanya. Cuman sampah yang pakai kemasan bagus. Terus kita mati apa? Jadi intinya suara hati jangan dilawan, begitu. Lah, kan kita tuh bahagia tuh karena kita bisa ngikutin suara hati nurani kita, Bang. Kekayaan kita termahal tuh kan hati nurani, benar? Para penjahat gitu, itu orang yang udah nggak punya hati, betul tidak? Orang baik-baik itu orang yang punya hati. Begitu ya? Itu kekayaan termahal. Nih, kalau dalam Islam kan, boleh saya ceritain dikit ya Bang ya? Ya. Bang tadi nanya belajar dari mana. Begini Bang, kalau dalam Islam Nabi, wahai Nabi kenapa engkau diutus ke bumi?
Nabi Muhammad kenapa diutus? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus ke bumi untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kalau ingin tahu orang Islam yang benar, gampang. Lihat akhlaknya. Ingin tahu yang ibadahnya bagus, lihat akhlaknya. Karena ciri pemahaman Islam yang benar, ibadah yang benar, pasti buahnya akhlak. Nah, akhlak itu datang dari mana? Rasulullah juga bersabda begini, ketahuilah bahwa dalam jasad ini ada sesuatu yang kalau itu baik, baik seluruhnya, kalau itu jelek, jelek seluruhnya. Itulah yang dinamakan qalbu atau hati nurani kita. Jadi orang tuh tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, ngomongnya baik, mikirnya baik, sikapnya baik, dia akan bahagia tuh. Karena Allah tidak menciptakan kebahagiaan dengan keburukan. Jadi, nah inilah yang agak jarang. Kita sering membagus-baguskan casing, tapi kita suka lupa untuk membaca hati dan membagus-baguskan hati. Padahal kebahagiaan itu adanya di hati. Sepakat, setuju banget, setuju. Ya, itu iya. Saya sudah rasakan itu, terutama di puncak karir saya yang sangat sukses, tapi tiba-tiba datang musim corona ini, saya mikir terus tentang, akhirnya saya tahu bahwa pada akhirnya memang kita harus menyesuaikan kehidupan kita dengan suara hati kita. Nah itu, jadi orang yang paling sukses, kan hati itu dibagi 3 Bang. Ada namanya hati yang mati, kolbun mayit tuh, para penjahat-penjahat yang nggak pakai, udahlah, yang biadab-biadab, termasuk sekarang nih kelihatan nih penjahat yang suka ngambil hak untuk orang miskin. Bansos atau apa, nah dia sunnah itu udah orang udah bejat luar biasa. Mau casingnya apa, mau gelar, mau pangkat, mau jabatan, itu orang yang biadab. Hak orang yang kelaparan dia ambil. Sekarang, kalau ada yang begitu, nah itu orang udah nggak punya hati, mati. Yang kedua, orang yang hatinya berpenyakit. Nah, cirinya hati berpenyakit tidak ada tenang hidupnya tuh. Penyakitnya itu adalah diperbudak dunia, sombong, ujub, pendengki. Oh, ria itu udah capek tuh di hati tuh Bang. Dan yang paling top adalah namanya qalbun salim. Orang yang hatinya bersih, selamat, sehat. Nah, inilah orang yang paling bahagia dalam hidup ini. Mau susah, mau senang, dipuji, dicaci, sehat, sakit. Dia seperti berselancar di atas ombak. Ini yang harus kita miliki di masa tua kita Bang. Orang yang punya hati yang baik, bersih, insya Allah bahagia. Gitu. Terima kasih, terima kasih. Ini saya makin yakin. Memang saya sudah mulai mengarah ke situ. Tapi dengan filsafat hidup yang baru saya dengar, ternyata arah saya sudah ke arah yang benar. Mudah-mudahan godaannya tidak terlalu kuat sehingga melenceng lagi. Ya, ada syaratnya Bang. Harus berkumpul dengan orang-orang yang benar juga. Oh begitu. Iya kan, bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut harum. Bergaul dengan bisa bau bakaran atau terperciki api. Sekarang Abang siapa teman-teman dekatnya? Kalau yang teman-teman dekatnya bikin Abang tergelincir, Abang bakal tergelincir atau pusing lagi. Tapi kalau teman-temannya yang ngejagain untuk punya hati, Abang bakal menikmati sisa umur ini. Udahlah, dunia mah nggak ada apa-apanya Bang, demi Allah nggak ada apa-apanya. Cuman gitu-gitu aja. Terima kasih. Bang, terima kasih. Terima kasih Pak Haji sudah dapat semua ilmunya dan 99% saya setuju. Alhamdulillah. Nanti kita telepon-teleponan lah kalau saya diperlukan ya. Tukar-tukar pengalaman. Terima kasih Pak Haji. Dan kita kan cuma beda 2 tahun dan kan sama-sama wilayah bahaya COVID ini ya. Bang, terima kasih atas silaturahimnya. Salam untuk keluarga dan juga anak-anak ya. Maaf terima kasih. Kalau ada perkataan yang kurang berkenan dan suatu saat kita jumpa lagi ya. Terima kasih, salam. Ya. Terima kasih Bang. Terima kasih, Pak.